Aku tidak percaya. Aku menikah dengan paman sahabatku secara kilat. Ini adalah kartu akses untuk di Jingno 1. Aku punya villa di sana, kuberikan padamu sebagai rumah pernikahan kita. Ini adalah kartu hitam tanpa batas, tidak ada kata sandi. Uang di dalamnya bisa kamu pakai sesukamu. Aku buru-buru pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Setelah kembali, aku akan mencarimu secepatnya. Aku punya cukup uang. Pakai saja. Baru saja menikah sudah diberi rumah dan uang. Apakah dia tidak menikah karena tekanan keluarga, tapi benar-benar ingin hidup bersamaku? Apa? Ayahmu memaksamu menikah dengan seorang pria tua berusia 50 tahun. Bukan orang yang baik. Ayan, bagaimana kalau kamu menikah dengan pamanku? Dia kaya, tampan, dingin, anggun, dan sangat baik. Semua orang memanggilnya Buddha yang pantang. Kebetulan dia sedang ditekan oleh keluarganya untuk menikah. Kalau kamu menikah dengannya, ayahmu tidak akan bisa memaksamu lagi. Baik. Villa ini terlalu cantik. Ini pasti bernilai jutaan. Tidak pernah kusangka, suamiku yang menikah secara kilat ini begitu dermawan. Nona Jiang Myan, selamat Anda lulus wawancara di rumah sakit Minghuai. Silakan datang ke rumah sakit pada hari Senin. Diterima besok, pasti datang tepat waktu. Selamat pagi Dr. Jiang, selamat pagi Dr. Jiang. Hei Myan, hari ini masa magangmu sudah 1 tahun. Apakah sudah saatnya ditugaskan ke guru pembimbing? Semangat ya. Pak Gu, kamu baru saja kembali dari luar negeri. Langsung membeli rumah sakit swasta top. Diberikan kepada istrimu. Kamu benar-benar romantis. Aku pergi selama setahun, banyak yang aku rugikan darinya. Memberinya sebuah rumah sakit masih jauh dari cukup. Aku ingin melihat. Seperti apa wanita itu yang bisa membuatmu yang dingin ini berbunga. Jiang Myan berhenti. Dokter yang tidak kompeten dulu, aku memintamu untuk memeriksa istriku. Untuk USG saja kamu tidak mau. Kamu membuat istriku melahirkan seorang anak perempuan. Keluarga Wang, karena kamu tidak punya keturunan laki-laki. Tuan Wang, rumah sakit sudah memiliki peraturan jelas. Untuk menghindari diskriminasi gender, dilarang keras mengungkapkan jenis kelamin janin. Kamu sudah mengganggu rumah sakit belasan kali karena hal ini. Kalau kau terus begini, aku akan segera memanggil polisi. Memanggil polisi? Kau pikir aku takut? Aku tidak mau anak perempuan. Aku mau anak laki-laki. Kau selalu bicara tentang anak perempuan. Apa kau sendiri bukan dilahirkan oleh perempuan? Lagi pula, ini adalah laporan pemeriksaan Wang Sui. Di akhir kehamilannya, demi punya anak laki-laki, kau memberinya obat tradisional yang sangat berbahaya bagi tubuhnya, menyebabkan pendarahan hebat. Nyaris mati di meja operasi. Tindakanmu ini sudah termasuk pelanggaran hukum. Rumah sakit sudah melaporkan ke polisi. Kau ingin anak laki-laki kan? Pergi cari di penjara sana. Dasar bocah manis. Aku kasih obat istriku sendiri, apa masalahmu? Urusi saja urusanmu sendiri, dengar baik-baik. Keluarga Wang kami jadi tanpa keturunan gara-gara kau. Bukankah kau seorang dokter? Aku penggal kedua tanganmu. Lihat bagaimana kau melakukan operasi nanti. Kenapa orang ini begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Hei, buang orang yang bikin masalah ini keluar. Pak Gu, nasib asmaramu bagus sekali ya. Masih mesra-mesraan. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih. Ayo Pak Gu, ajak aku berkeliling. Hadiah yang kau berikan untuk istrimu. Kenapa wanita ini terlihat begitu familiar? Kenapa aku merasa pria ini begitu dikenal? Myan, aku benar-benar iri padamu. Baru hari pertama bertemu ternyata sudah bisa dekat dengan Dr. Jenius Gu Huaijing. Sampai ada kontak intim segala. Gu Huaijing maksudmu? Dia itu tabib luar negeri yang terkenal di seluruh dunia. Ya, dia bukan hanya seorang tabib jenius. Juga pewaris dari Gu Pharmaceutical. Direktur baru rumah sakit kita kabarnya. Dia kali ini kembali ke negara ini untuk bekerja di rumah sakit kita. Tapi banyak orang bilang bahwa Dr. Gu ini sangat dingin dan tidak dekat dengan wanita. Seorang biksu yang menjauhi nafsu duniawi. Jangan sampai kau berpikir macam-macam tentang dia. Apa yang kalian bicarakan?
Pertunjukan barusan benar-benar menarik. Ada orang-orang mengandalkan sedikit pesona mereka. Mencoba menggoda Dr. Gu orang seperti Liu Ruyan dan Mu Yan juga sama saja. Rekan magang seangkatan denganmu, kenapa kau bicara seperti itu? Aku tidak menyebut siapa-siapa. Ada apa ini ribut-ribut? Direktur Qi, ada kabar penting. Gu baru saja kembali ke negara ini dan langsung bertanggung jawab atas departemen bedah di rumah sakit kita. Kabarnya dia untuk beradaptasi lebih awal. Ingin memilih sendiri seorang siswa dari para magang. Mungkin dipilih dari antara kalian berdua. Kalian harus berusaha keras ya. Ini jelas sekali. Dr. Gu pasti akan memilihku. Dr. Gu, saya membawa 2 magang terbaik tahun ini untuk Anda. Halo Dr. Gu, nama saya Liu Ruyan. Saya sudah setahun di rumah sakit Minghuai. Paman saya adalah wakil direktur rumah sakit kita. Saya paling benci orang yang mengandalkan hubungan. Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa, bukan tempat untuk menjilat keluar kalian. Dr. Gu, saya bagaimana? Apakah Dr. Gu belum cukup jelas? Ayo cepat keluar. Saya merasa masih familiar dengannya. Di mana ya aku pernah melihat pria ini? Kenapa masih berdiri di sana? Kesempatanmu telah tiba. Halo Dr. Gu, nama saya Jiang Mu Yan. Jiang Mu Yan, kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Dr. Gu, apakah ada sesuatu di wajah saya? Tidak, tentang insiden keluarga pasien hamil tadi. Bagaimana menurutmu penangananmu tadi, benar atau tidak? Dari sudut pandang keluarga pasien, saya bisa memahami perasaan mereka. Tapi sudah ada aturan yang jelas dari negara. Rumah sakit dilarang memberitahu jenis kelamin janin ini untuk mencegah prinsip bias gender sosial. Saya pikir saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus, ingatlah ini baik-baik. Etika medis jauh lebih penting daripada kemampuan medis. Jiang Mu Yan, kamu. Maaf, saya harus mengangkat telepon ini. Gu Huaijing. Berbicara dengan baik dong, paman kecil. Apakah begini cara menjadi suami? Baru saja menikahi sahabatku lalu pergi ke luar negeri. Membiarkan dia menunggumu selama 1 tahun penuh. Nona muda saat itu saya benar-benar punya urusan mendesak sehingga harus keluar negeri. Saya tidak peduli, pokoknya hari ini kamu harus membawa istri paman kecil pulang. Jika tidak, saya tidak akan mengakuimu sebagai paman kecil lagi. Baik. Hari ini saya pasti akan membawanya pulang, oke? Bagus sekali, nanti saya kirimkan kontaknya padamu. Kamu harus benar-benar memberikan kompensasi padanya. Tenang saja, aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Hidup bersamanya dengan baik. Hei Direktur Qi, menurutmu apa hadiah yang cocok untuk dibawa saat bertemu dengan seorang gadis? Urusan tentang gadis harusnya tanya gadis muda Xiao Jiang. Cepat beri saran pada Dr. Gu. Oh, itu tergantung pada Dr. Gu. Ingin memberikan hadiah kepada gadis seperti apa? Istriku. Tidak menyangka Dr. Gu masih sangat muda. Sudah menikah, sungguh tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menjadi Nyonya Gu. Aduh Dr. Gu, kabarnya Anda kembali ke negara ini dengan modal miliaran yuan membeli rumah sakit Minghuai kami. Hanya untuk diberikan kepada istri. Tidak menyangka ini benar. Rumah sakit ini aku beli untuk diberikan kepada istriku. Aku pergi ke luar negeri selama 1 tahun, dia pasti banyak menderita. Hanya saja kompensasi ini masih jauh dari cukup. Hal ini kalian berdua jangan bocorkan. Sungguh membuat iri Dr. Gu terhadap istrinya. Ini terlalu dimanjakan. Kembali ke topik, Jiang Mu Yan, menurutmu apalagi yang harus aku bawa sebagai hadiah? Anda dan istri sudah lama tidak bertemu. Saya pikir dia lebih menghargai kehadiran Anda. Anda bisa membeli beberapa hadiah, memesan restoran yang romantis, makan malam bersamanya, menonton film. Masuk akal Direktur Qi. Hei, Perintahkan Jiang Mu Yan mulai sekarang adalah satu-satunya muridku dan asisten pribadi. cepat panggil orang. Dr. Gu belum pernah memiliki murid. Kamu yang pertama. Guru. Guru, ini hadiah untuk Nyonya Guru. Sudah saya siapkan untuk Anda. Ternyata penilaianku tidak salah. Kamu tidak hanya memiliki etika dan keterampilan medis yang baik, tetapi juga perhatian dan teliti murid yang baik. Dan asisten yang baik. Guru, Anda terlalu memuji. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Tapi
Sungguh iri pada Nyonya Guru bisa mendapatkan perhatian khusus dari Anda. Kalau begitu, saya akan menelepon istri saya. Saya akan jaga shift selamat tinggal Guru. Semangat. Segera ke direktur. Halo, siapa ini? Ternyata istri saya juga tidak menyimpan nomor saya, tidak apa-apa. Nanti ada banyak waktu untuk saling mengenal. Saya adalah Gu Jingchen. Tidak ingat saya adalah suami. Sayang, kamu sedang hamil, jangan lari-lari. Baru menikah setahun sudah berani selingkuh. Bahkan hamil anak orang lain, kenapa saya menikahi wanita yang tidak tahu diri seperti ini? Kamu sedang hamil, jangan lari-lari. Baru 3 bulan. Istri dengar ya. Baik, saya tahu, ayo pergi. Halo, kenapa ditutup? Aneh sekali. Halo, Wei Wei. Ayan, paman kecil saya tidak datang ke kamu ya? Paman kecil, bukankah dia di luar negeri? Apa dia tidak datang ke kamu? Dia bilang padaku ingin hidup baik-baik denganmu. Dia tidak menghubungimu. Tidak. Ayan, kamu pulang dulu dan tunggu paman kecil saya malam ini. Pasti akan datang ke kamu, dia tampan dan Kalau kaya. kamu Bertemu dengannya pasti akan sangat suka. Baik, saya pulang dan menunggunya. Yang kamu kemarin malam tidak tidur nyenyak ya? Mata panda begitu tebal. Tidur agak larut. Semua karena Yue yang terlalu khawatir. Bilang suami saya akan datang ke saya, tapi menunggu semalaman tidak ada yang datang. Keluarga belum menandatangani, tidak bisa operasi. Hal dasar seperti ini masih perlu saya ajarkan. Ya ya. Kalau tidak tidur nyenyak, bisa tidur di ruang jaga. Hari ini tidak perlu kerja. Mu yang gurumu kenapa? Kemarin masih baik-baik saja. Hari ini kok seperti makan mesiu. Saya juga tidak tahu. Hati-hati. Berapa lama kamu akan tinggal di pelukanku? Oh, maaf Guru. Saya lancang. Kamu tidak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjutkan ronde. Yuan, kamu nggak sadar ya? Ini udah kedua kalinya Pak Gu nyelamatin kamu. Aku rasa dia kayaknya beda banget sama kamu. Kamu ngomong apa sih, Pak Gu udah nikah? Dia cuma peduli sama aku, kalau sampai tersebar, bakal bikin Nyonya Guru salah paham. Ayo deh. Mbak, kamu salah taruh. Mbak sini sakit. Pak, tolong jaga sikap. Haha. Dokter cewek di RS Minghua ini. Badannya bagus-bagus ya. Ngapain? Berani-beraninya kamu mukul aku. Aku ini pemegang saham RS kamu. Habis Bos Zhao pemegang saham RS Minghuai, aku mukul dia, apa aku bakal dipecat? Kamu cuma dokter kecil, berani-beraninya sentuh aku. Aku hari ini bakal ngajarin kamu. Aduh. Berani sentuh orangku, kamu cari mati. Berani sentuh aku, kamu siapa? Oh, ternyata dokter Guya. Kalau dokter cewek ini orang kamu, ya udah aku nggak sentuh. Tunggu dokter Gu bosan. Kasih aja ke aku. Minta maaf ke muridku. Kamu bercanda apa? Aku ini pemegang saham RS Mingsun. Kamu suruh aku minta maaf ke si jalang kecil ini. Apa kamu nggak takut aku tarik investasi? Pak. Dokter Gu, gini aja.
Kamu pinjamin dokter cewek ini ke aku 2 hari. Aku kasih RS kamu 10 juta. Cari mati. Kamu lupa ya selain dokter. Aku punya identitas lain, pewaris grup farmasi Gu. 10 juta nggak bisa beli harga diri muridku. Pewaris grup farmasi Gu. Bos Gu kecil Bos Gu kecil bos Gu kecil aku salah. Seseorang mulai hari ini. Copot status pemegang saham Zhao Xiun Group Gu. Putuskan semua kerjasama dengan Zhao. Ah tidak, Bawa bajingan ini ke kantor polisi. jangan-jangan. Dokter Gu. Tidak menyangka guru akan membela saya. Guru saya. Maaf guru, saya tidak sengaja. Semua orang bilang guru dingin dan mulia adalah budaya menahan nafsu, ternyata benar. Tidak sia-sia reputasinya. Berbaliklah, katakan ada apa dengan saya. Guru kemarin terima kasih sudah membantu saya. Tidak perlu, kamu adalah murid saya. Saya selalu melindungi yang dekat. Guru, sepertinya suasana hati Anda tidak baik hari ini. Apakah kemarin bertemu Nyonya Guru tidak lancar? Mungkin dia sama sekali tidak ingin bertemu saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang sebaik Anda Nyonya Guru pasti juga tidak buruk. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman kemarin meskipun di telepon. Mendengar ada yang memanggilnya istri tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana jika itu benar-benar kesalahpahaman? Guru. Ah, berkat pengingatmu. Kalau tidak saya mungkin benar-benar terjebak dalam situasi. Sekarang ada waktu tidak temani saya memilih hadiah untuk Nyonya Guru. Tidak masalah. Kepala Ki Yuyan magang setahun. Sudah seharusnya diangkat jadi tetap. Dokter Gu benar. Gajinya naik 3 kali lipat 50.000 per bulan. Diambil dari rekening saya sendiri. Ini hadiah untukmu. Terima kasih guru-guru dermawan. Semoga guru dan Nyonya Guru bertahan sampai awan cerah melihat bulan. Hei Wei. Ahyan paman kecilku kemarin tidak datang. Hari ini saya pasti akan membawanya ke hadapanmu untuk meminta maaf. Tidak perlu. Tenang, saya hampir sampai di rumahmu. Malam ini saya temani kamu menemunya kalau dia tidak datang. Saya akan menghajarnya. Kalau mau bertemu suami saya itu, apakah harus menyiapkan hadiah untuknya? Yuyan. Oh, guru saya datang. Selamat datang Tuan Gu. Selamat datang Nyonya. Saya bukan istri. Apakah yang saya minta sudah siap? Laporan untuk Pak Gu, hadiah untuk istri Anda sudah siap. Guru sengaja memotong pembicaraan Mener, takut saya malu. Membantu saya keluar dari situasi sulit. Guru benar-benar baik. Tas edisi terbatas bernilai jutaan, langsung membeli puluhan. Dan cincin berlian bernilai ribuan. Seperti apa sebenarnya istri guru itu bisa mendapatkan kasih sayang seperti ini dari guru? Sangat iri padanya. Ayo kita lihat yang lain di sana. Ya. Ingin membeli dasi. Ya, saya ingin membeli dasi. Untuk suami saya. Kamu sudah menikah. Ya, tapi ini pertama kalinya. Memilih dasi untuk orang lain, tidak tahu yang mana yang lebih baik. Bisa minta tolong guru pilihkan satu. Ya. Yang ini dengan motif biru sutra cukup bagus, rasi dan elegan. Tidak mudah salah kalau saya jadi suami kamu. Pasti akan suka. Pelayan. Saya juga merasa cukup bagus, tolong bungkus yang ini. Baik. Terima kasih. Tidak menyangka murid saya ini dalam kehidupan sehari-hari adalah gadis yang perhatian dari keluarga Gu. Guru, ini hadiah untuk istri guru, semuanya sudah siap. Oh. Apakah penampilan saya hari ini cukup? Kalau begitu saya ganti baju. Guru. Terlalu tampan itu melanggar hukum. Istri guru melihatmu pasti akan pingsan karena ketampananmu. Kamu ini. Oh ya, yang paling penting ini adalah untuk istri guru. Perjanjian pengalihan rumah sakit. Terima kasih.
Sungguh tidak tahu istri guru yang bagaimana bisa cocok dengan guru yang tampan kaya dan lembut serta perhatian. Guru, mobil saya sudah datang, saya pergi dulu. Semoga pertemuan Anda dengan istri guru menyenangkan. Saya pergi dulu, guru. Paman kecil, kalau kamu tidak segera mencari bibi kecil, saya benar-benar akan marah. Setahun yang lalu kamu pergi ke Amerika untuk kerja, tanpa memikirkan perasaannya sama sekali. Kamu tahu nggak dia setahun ini gimana jalannya? Ini salahku, aku kan datang buat minta maaf. Aku nggak peduli, malam ini kamu harus bawa teman baikku tante kecil, Jiang Emyuan pulang. Tunggu dulu, kamu bilang tante kecilmu. Namanya siapa? Jiang Emyuan, paman kecil. Kamu benar-benar bikin aku kesel, kamu sampai lupa nama istrimu sendiri, dia namanya Jiang Emyuan. Emyuan dari Emyuan Hanyu. Dokter Gu, hai, aku Jiang Emyuan. Emyuan dari Emyuan Hanyu. Gak heran aku merasa nama Jiang Emyuan familiar. Ternyata sama kayak nama istriku. Laugu, kamu denger nggak apa yang aku bilang? Dengar-dengar, aku sekarang langsung ke sana cari dia. Jam 8 tepat, sampai tunggu aja. Aku pulang, Wei Wei. Ayan, kamu akhirnya pulang, ada kabar baik nih. Paman kecilku barusan nelpon bilang jam 8 bakal datang. Dia itu orangnya selalu tepat waktu. Bilang jam 8 ya, jam 8 pasti datang. Aku ganti baju dulu ya. Nggak usah. Ayan, kamu udah cantik kayak gini. Kamu tunggu aja nanti dikasih cinta. Kayak air pasang sama paman kecilku. Nanti kalian bisa punya 2 anak dalam 3 tahun. Aku bisa main sama adik kecil. Ngomong nggak jelas. Wei Wei, aku agak nervous nih. Ah, kamu nervous apaan sih? Kalian kan suami istri yang sah. Kamu di sini aja nunggu dia datang. Tinggal 1 menit lagi jam 8, kalian sebentar lagi ketemu. Jiang Emyuan, jangan nervous. Ini kan bukan pertama kali ketemu. Pas nikah kamu udah ketemu dia. Tinggal 5 detik lagi, cepat-cepat siap-siap sambut paman kecilku. Ayo. Paman kecilku, gimana sih jam segini? Berangkat aja udah harusnya sampai. Ah, jangan-jangan dia salah tempat. Ah, dia pasti ke villa yang dulu dia kasih ke aku. Aku kan pinjemin villa itu ke pasangan dari desa yang mau berobat. Pasangan muda itu tinggal tunggu aku pergi lihat. Yan, pelan-pelan, semoga bahagia ya. Kau ini. Sayang, siapa yang datang jam segini? Sayang, Iya, istriku. masih mau kasih dia kesempatan lagi. Ternyata kejadian kemarin bukan salah paham. Orang ini gila ya. Banyak merek mahal. Sayang, kita kaya. Iya, ayo pergi. Dr. Zhang, Chang, tadi ada pria yang cari aku? Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan. Kalau bilang nanti. nggak ada jam segini, mana ada orang. Iya benar. Ya udah, aku pergi dulu, jaga diri ya. Kalau ada apa-apa telepon. Iya, iya. Hei paman, katanya mau jemput bibi? Ada apa? Aku nggak punya istri kayak gitu. Paman ngomong apa sih? Ada apa sih? Gak apa-apa, bilang aja sama dia. Aku kasih dia 50 juta, cepat-cepat urus cerai. 50 juta? Pamanku gila ya? Apa 50 juta? Gak apa-apa bibi, pamanku bilang. Buat ganti rugi kasih kamu 50 juta buat jajan. 50 juta. Orang kaya emang royal ya.
Ayo kita makan, nggak usah peduliin dia. Baik. Pamanku akhir-akhir ini kayaknya sama Yan. Ada salah paham. Kayaknya nggak mungkin dia yang ngejar Yan. Hanya aku yang bisa bantu. Yue, kamu cari aku? Shinan, cepat duduk sini. Shinan minum kopi. Jangan sok baik kamu bikin takut. Ngomong, ada masalah apa lagi yang perlu aku bantu? Aku dengar keluarga kamu ngadakan konferensi medis. Persiapannya gimana? Aku kasih tahu, kali ini kita undang semua ahli medis dan perusahaan farmasi Tiongkok. Mereka dengar. Ini buat ngumpulin dana dan pengobatan gratis buat pasien di daerah terpencil. Mereka sangat aktif. Ini pasti sebuah kongres medis besar. Shinan, sebenarnya aku dapat 2 undangan dari Paman Li. Nanti kamu pergi dengan adik paman kecilku. Kenapa tidak langsung kasih ke adik paman kecil MU saja? Aduh, kamu juga tahu kan, adik paman kecilku itu punya temperamen buruk. Acara seperti ini dia selalu merasa bosan. Ibuku bilang, kongres medis kali ini sangat penting. Harus ada 1 orang yang pergi, jadi bawa dia pergi. Shinan, kamu yang terbaik. Baik-baik, aku janji. Oke, aku juga dengar bahwa di puncak acara kalian akan ada sesi lelang untuk mengumpulkan dana amal. Nanti aku akan ikut dalam lelang itu dan membeli cincin bintang termahal itu. Tidak peduli berapa harganya, akan kubeli atas nama adik paman kecilku. Non, cincin bintang itu dulunya adalah koleksi kerajaan. Kualitasnya luar biasa langka ditemukan. Pasti banyak orang yang mengincarnya. Cincin ini untuk calon bibi kecilku. Sekalipun mahal, dia pantas mendapatkannya kan. Shinan, kamu yang terbaik. Bantu aku ya. Berhenti membantu sampai tuntas. Sekarang aku lanjut mencari Huai Jing. Baik, terima kasih Shinan. Halo Yan. Besok di hotel ibu kota ada kongres medis. Ibu memaksaku untuk datang. Tapi aku sudah janjian dengan teman. Bisakah kamu pergi sebagai gantiku? Dasar kamu ini. Kamu sudah janji padaku, aku tahu kamu yang terbaik. Setelah Yan bertemu dengan adik paman kecilku dan menerima hadiah darinya, pasti akan jatuh cinta pada adik paman kecilku. Paman tua. Undangan kongres medis besok. Kamu juga tahu kan? Aku tidak tertarik dengan acara seperti ini. Aduh, pergi sekali-kali untuk pengalaman. Di kongres medis seperti ini, perusahaan farmasi yang datang hanya untuk bersosialisasi. Banyak yang benar-benar peduli pada kemanusiaan. Apa untungnya kenal mereka? Tapi belum tentu juga kan? Apa Jiang Emyuyan atau Wang Emyuyan? Pasti istrimu Jiang Emyuyan kan? Apakah ada 2 Jiang Emyuyan? Saya punya murid yang juga bernama Jiang Emyuyan, tapi di puncak kedokteran seperti ini. Yang datang adalah para tokoh terkemuka di dunia kedokteran. Dia seharusnya tidak akan menerima undangan seperti ini. Kebetulan sekali, jangan-jangan muridmu adalah istrimu. Cinta guru dan murid. Mikir apa sih? Saya sudah bertemu dengan istri saya itu. Sama sekali tidak seperti Emyuyan. Tapi saya lihat si Wei cukup suka dengan tantenya itu. Kamu sebelumnya bilang sama saya, kamu dikhianati. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Saya melihatnya sendiri, mana mungkin salah. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Pokoknya saya sudah memutuskan untuk bercerai. Kalau acara lelang ini kamu masih mau pergi? Lebih baik selesaikan masalah perceraian ini secepatnya. Bukan begitu, Pak Gu langsung cerai. Keras sekali. Dia kok bisa datang juga? Apakah kamu dengar dari Yue? Ingin menyatukan kita berdua. Jam 8 orang itu akan muncul. Nanti kamu akan tahu semuanya. Janji ya. Cepetan, tidak ada waktu lagi Wei, tinggal 2 jam lagi. Acara akan segera dimulai, ayo. Ini dan itu. Ini. Singkirkan. Baju ini elegan, hangat, dan tidak kehilangan kesan serius. Ini dia, ayo bergerak. Yue, saya cuma bantu kamu ikut pesta saja, tidak perlu ribet seperti ini. Ayan, kamu tidak tahu. Orang tergantung pakaian, kuda tergantung sepatu. Ikut pesta para tokoh terkemuka seperti ini, tentu harus berdandan cantik. Cepat-cepat, sebentar lagi saya harus pergi. Nanti, kamu harus tampil dengan pakaian yang mewah. Bikin mereka silau. Ayo jalan.
Direktur gimana dengan rambutnya? Ayan punya aura yang menonjol. Cukup diberi sentuhan kecil saja. Direktur tinggal 10 menit lagi. Wah, cantik sekali. Tinggal 1 menit lagi, tunggu sebentar ya. Enggak ada bedanya juga kan? Jangan sampai kamu mengecewakan aku. Empat, 3, ini bukan si cantik kampus kita. Jiang Emyuan kenapa? Kenapa hari ini pakai baju seksi gini? Mau cari sugar daddy ya? Jiang Emyuan, sejak lulus kuliah, aku buka perusahaan sendiri. Sekarang status dan posisiku sudah jauh berbeda. Aku lihat, kamu juga masih cantik. Gini aja, aku kasih kamu 100 juta sebulan. Jadi teman tidurku. Siap kapan saja. Gimana menurutmu? Cuma 100 juta mau ngekang orang. Di antara para CEO kamu termasuk miskin ya. Jiang Emyuan, kamu masih pikir kamu itu si cantik kampus yang selalu didolakan? Aku kasih tahu, aku kasih kamu kesempatan. Itu aku kasih kamu muka. Tunggu apa kamu? Sudah dipegang orang lain ya? Aku tahu. Muka kamu kenapa jadi segar gini? Jangan sentuh aku. Kamu berani-beraninya mukul Jiangge. Jiangge, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jiang Emyuan, aku sarankan jangan cari masalah. Ikut aku saja. Aku jamin kamu gak akan kekurangan. Jiangge masih di sini loh. Jahat, kamu ngerti apa sih? Aku mau kalian jadi saudari, kita bertiga main bareng. Baru seru. Gimana Jiang Emyuan, mau kayak dia? Jadi mainanku. Siapa ini berani-beraninya ganggu orangku? Kamu siapa sih berani-beraninya marahin aku? Aku mau ngajarin si manis ini. Kamu ngapain bela dia? Aku suaminya. Jiang Emyuan, kamu lucu banget sih. Kamu juga cari orang buat pura-pura jadi suamimu. Gue lihat cowok ganteng ini. Minimal 100 sehari lah. Iya bener, orang-orang kayak gitu. Selalu bau asam gitu, gak tahu deh mereka. Gimana bisa masuk tempat mewah kayak gini? Apa? Lagi ngomong satu kata aja gue langsung habisin kamu. Sudahlah Jian, kayaknya mereka udah siap-siap. Ayo kita pergi, jangan ganggu urusan penting. Oke anak muda. Hari ini kamu beruntung pergi. Muka kamu gimana? Gak apa-apa. Kamu hari ini cantik banget. Tapi kenapa kamu bisa ada di sini? Jujur Pak, sebenarnya hari ini gue gantian temen, kalau nggak. Tempat kayak gini cuma buat dokter-dokter hebat, gue cuma dokter magang. Gimana bisa masuk? Oh gitu ya? Pak, kenapa juga ada di sini? Gue cari orang. Akhirnya ketemu juga berdua, oke. Kayaknya gue sebagai mak comblang udah selesai tugasnya. Bilang ke dokter gue ada urusan keluarga gue duluan ya. Ayo masuk bareng. Gue ada urusan penting yang perlu kamu tangani. Gue ada urusan keluar dulu, kamu duduk dulu. Oke. Nona boleh tahu nama? Biar saya bantu cari tempat duduk. Gak usah, saya cari sendiri aja, makasih. Lihat aja kamu ngintip-ngintip gitu. Jangan-jangan kamu cuma cari popularitas aja ya? Kamu salah, saya gantian teman saya.
Kayak kamu cari popularitas gitu. Saya udah sering lihat. Bohong mulu cuma buat dapat viewers. Kamu pergi sendiri atau saya suruh orang usir kamu. Saya minta kamu bicara dengan sopan. Saya masuk pakai undangan. Gak usah banyak omong sama orang kayak kamu, ayo. Usir dia. Siapa yang berani? Gugu muda. Orang saya berani, kamu ganggu dia. Dia orang kamu istri Gu. Jangan gerak, ikutin saya gak mau murid saya diusir kayak gitu. Gu istri Gu, silakan masuk. Nyonya Gu. Aku malah duduk di posisi istri guru. Gu bahkan pernah menyamar sebagai dia. Selamat malam para hadirin, selamat datang. Gu di sesi lelang amal konferensi medis ini. Semua hasil lelang kali ini akan disumbangkan ke daerah miskin untuk membangun rumah sakit pedesaan sekarang. Lelang resmi dimulai. Item pertama yang dilelang adalah keramik dari dinasti Tang. Berikut ini adalah item terakhir yang akan dilelang. Cincin bintang dari keluarga kerajaan. Wah, cantik sekali suami, aku mau yang ini. Ini impian semua wanita. Rui Kong Pharmaceutical, 30 juta. Fuyang Real Estate 40 juta 55 juta. Jiaoyang Electronics 80 juta. Ada beberapa orang berdandan rapi datang ke lelang, tapi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Aku malu melihat mereka sembarangan menawar. Kayaknya tidak baik ya guru. Ini untuk amal, berapapun tawarannya tidak masalah. 100 juta. Masih 100 juta. Aku ingin melihat Jiang Emyuan. Apakah dia benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Kayaknya tawarannya agak berlebihan ya guru. Grup farmasi Gugu Huijing 200 juta. 200 juta 2 kali. Terjual. Cincin ini akan diberikan kepada istri Tuan Gu, yaitu Nona Jiang Emyuan. Aku keluar dulu untuk menerima telepon Gu. Yu Wei. Paman kecil aku atas nama kamu memberikan cincin untuk Ahyan, apakah dia sudah menerimanya? Ternyata cincin itu kamu yang mengaturnya. Kamu salah memberikan orang cincin itu Ahyan kamu. Hari ini sama sekali tidak datang. Apa kok bisa begitu? Nanti aku bicara lagi dengan kamu ya. Aku harus menyelesaikan kekacauan ini dulu. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi istri Tuan Gu? Maaf Nyonya, saya baru saja menerima kabar cincin ini. Bukan untuk Anda. Tidak apa-apa. Saya bilang juga, guru mana mungkin suami saya. Ternyata Yan Zhengming salah orang. Saya bilang juga mana mungkin sembarang orang bisa menjadi istri Tuan Gu Jiang Emyuan. Kamu sekarang berlutut di depan saya mengaku salah. Nanti saya mungkin masih bisa mempertimbangkan untuk membelikanmu cincin lagi. Kamu pantas apa, tolong ambilkan cincin bintang itu. Jiang Emyuan, cincin bintang ini untukmu. Romantis sekali. Guru, saya tidak bisa menerima ini. Pria ganteng, kenapa kamu suka sekali berlagak kaya? Kamu berani mengaku sebagai Tuan Gu. Siapa di sini yang tidak tahu Yan Zhengming Tuan Gu tidak mungkin hadir di acara pesta seperti ini? Siapa yang melepaskan tali sampai kamu yang manis ini keluar? Kamu berani menghina saya, Satpam. Keluarkan kedua orang ini, keluarkan. Siapa? Siapa yang berisik di sini? Manajer Li, Anda tidak tahu ada orang yang mengacaukan ketertiban acara lelang. Berani mengaku sebagai Tuan Gu. Tapi Anda tenang saja. Saya sedang bersiap untuk memberinya pelajaran. Anda kenal? Tidak berani kenal Manajer Li. Bukan sebelumnya sudah janji nanti akan memperkenalkan Tuan Gu kepada saya. Kenapa kamu memukul kakak Jian?
Sudahlah, saya tidak memukul wanita. Manajer Lee, apa maksud Anda? Orang yang tidak tahu diri. Orang yang ada di depan kalian ini adalah pewaris keluarga Gu Huaijing. Manajer Lee, Anda salah. Bagaimana mungkin dia? Tuan Gu, cepat pergi. Tuan Gu, tadi kami. Maafkan kami, Anda yang mulia, jangan marah pada kami yang kecil. Kami pergi dulu. Ayo pergi teman-teman. Lelang hari ini sampai di sini saja. Semuanya bubar. Apakah sebegitu lucunya? Sejak kuliah aku sudah benci Liu Jian. Dia memanfaatkan kekayaan keluarganya untuk mengganggu cewek-cewek. Semua orang takut pada latar belakang keluarganya, jadi tidak ada yang berani melawannya. Ada Pak Li. Benar-benar pahlawan rakyat. Ini kembalikan pada Anda. Tidak suka. Benda semahal ini. Mungkin tidak ada cewek yang tidak suka, tapi ini adalah hadiah besar senilai 200 juta. Sebagai penerima harus membayar pajak 40 juta. Pajak penghasilan aku tidak mampu membayarnya. Pantas saja kamu jadi mahasiswa magang terbaik di rumah sakit kami. Perhitunganmu jelas sekali. Jadi ini kembalikan pada Anda. Cincin ini sebenarnya dikirim oleh keluargaku. Untuk istriku, tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk bercerai dengannya. Anda mau bercerai dengan istri Anda. Kenapa? Tidak ada apa-apa mungkin. Kami tidak cocok. Dulu Pak Li selalu berusaha untuk baik pada istrinya. Sekarang kenapa tiba-tiba mau bercerai? Kalau kamu tidak mau cincin ini, buang saja atau berikan pada orang lain. Tidak bisa, aku akan menyimpannya untuk Pak Li. Nanti kalau Pak Li butuh aku berikan lagi. Sudah saatnya untuk menjelaskan, aku akan telepon. Yaitu mobil yang aku panggil. Pak Li, aku duluan ya. Sudah tahu istriku bukan dia. Aku masih berhayal apa? Yu Wei. Paman sudah bertemu dengan Bibi. Dia sama sekali tidak datang, kamu tidak bertemu dengannya. Dia sudah punya pria lain. Apa kamu ngomong apa sih? Ayan bukan orang seperti itu. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Jangan merusak nama baiknya. Aku melihatnya sendiri, mana mungkin bohong. Paman mungkin ada kesalahpahaman. Mau telepon dan tanya. Waktu aku telepon dia terakhir kali, aku dengar suara pria lain di sebelahnya. Aku masih membohongi diri sendiri, mungkin itu salah dengar. Kemarin aku dengan semangat membawa mobil penuh hadiah untuk menjemputnya. Tapi dia malah mesra dengan pria lain. Bahkan sampai hamil. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Yu Wei. Aku sudah siap bercerai dengannya, aku kasih tahu duluan. Keluarlah minum. Halo Pak Guru. Saya teman Gu Hunjing Lee Sinan. Pak Guru, kamu mabuk, nomor telepon orang lain juga tidak bisa dihubungi. Kamu datang ke bar untuk menjemputnya pulang. Malam-malam begini, bukannya Pak Guru seharusnya bersama Bu Guru? Kok bisa mabuk? Sudahlah. Kalau aku tidak tahu ya sudah, tapi Pak Guru mabuk. Sebagai muridnya aku harus menjemputnya. Halo, saya datang untuk menjemput Pak Guru saya. Kamu murid baru Huaijing. Aku ingat. Saat Pak Gu pulang ke negara itu bersama kamu, ada kontak yang intim. Tidak menyangka kamu malah jadi muridnya. Ada jodoh, benar-benar ada jodoh. Kata orang teman Pak Guru itu mulut besar. Benar juga. Non Jiang, kamu punya pacar. Apakah aku punya pacar atau tidak itu urusan pribadiku. Kalau kamu tidak punya pacar, aku bisa kenalin. Yang Master Li, aku tidak tertarik padamu. Aku tidak bilang aku. Gini aja, kamu bilang sesuatu yang manis. Aku kenalin Huaijing ke kamu biar kalian jalin cinta guru murid gimana? Diam saja apa? Kamu benar-benar ada perasaan sama Hunjing.
Yang Master Li, kamu teman Pak Guru saya. Aku menghormatimu, tapi Pak Guru saya sudah menikah. Kamu sedang mempermainkan pernikahannya. Kamu tidak hanya tidak menghormati Pak Guru saya, tapi juga Bu Guru saya. Menarik juga Huai Jin muridmu ini. Berani sekali, siapa yang memberinya keberanian? Aku yang kasih, tidak boleh. Boleh-boleh, tentu saja boleh. Pak Guru saya antar Anda pulang. Non Jiang, kalau ada kesempatan, datanglah kerja di rumah sakit saya. Jangan ikut Pak Guru kamu, dia itu kayu yang tidak tahu menghargai wanita. Pak Guru, badan Anda kenapa panas sekali? Muka juga merah, Bu Guru. Apakah istri Guru ada di sini? Guru dan istrinya apakah tidak tinggal bersama? Guru, aku akan buatkan sup penghilang mabuk untukmu, tunggu sebentar. Guru, sup penghilang mabuk sudah siap. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Ada apa? Kamu keluar menjemputku larut malam ini, belum makannya. Lapar tidak? Tidak lapar. Ayo Guru traktir kamu makan malam. Guru, biar aku yang traktir kamu. Kamu cuma ajak aku makan mie sepertinya. Sepertinya gaji Dokter Jiang selama ini kurang. Nanti aku naikkan gajimu. Guru, jangan lihat penampilan mie daging sapi di sini. Biarpun biasa saja, tapi pasti enggak kalah dengan makanan mewahmu. Dulu waktu kuliah aku sering makan di sini. Baiklah, aku percaya kamu sekali ini. Aku yang bayar. Silakan pelanggan nomor 2 ambil pesanan. Mie kita sudah siap, aku ambil dulu. Kamu duduk saja, aku yang ambil. Oke. Guru memang gentleman. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan istri Guru sampai tidak mau pria sebaik ini. Guru, kamu coba. Gimana rasanya? Lumayan enak. Kalau begitu kamu makan banyak-banyak. Guru, kenapa kamu tidak enak hati hari ini? Kalau tidak nyaman, anggap saja aku tidak bertanya. Aku benar-benar tidak tahu diri. Berani mencampuri urusan pribadi Guru. Tidak ada yang tidak nyaman untuk dikatakan. Hanya saja agak memalukan. Hari ini aku menemui istriku dan ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak seperti itu, Guru. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Perempuan pada akhirnya hanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Kamu bisa berbicara dengannya. Dia selingkuh. Kamu tenang saja, aku pasti tidak akan menyebarkannya. Sekarang aku pikir dulu, aku buru-buru pulang ke Indonesia. Ingin menebus perbuatannya, sungguh konyol. Guru, meskipun aku tidak tahu detailnya, tapi dia bercerai dengan Anda. Pasti kerugiannya. Guru, kenapa terus melihat saya? Itu. Bagaimana suami memperlakukanmu? Lumayan baik kok, dia bahkan memberi saya uang saku yang banyak. Meskipun sudah beberapa kali membatalkan janji, sampai sekarang belum ketemu juga. Baguslah, kamu gadis yang baik. Pantas mendapatkan kebahagiaan. Ada apa, Guru? Sabuk pengamanmu belum dipasang. Jiang Emian, kamu ini. Gak heran akhir-akhir ini sombong banget di rumah sakit. Ternyata sudah dekat dengan pria tua. Lihat saja bagaimana aku menghukummu kali ini. Liu Ruyan, kamu gila ya? Seperti kamu yang tidak tahu malu. Selalu menggoda pria. Tubuhmu pasti kotor sekali. Lebih baik kamu mandi dulu. Liu Ruyan, kamu ini sedang membuat fitnah. Aku tidak membuat fitnah. Aku punya buktinya. Ayo semua orang lihat baik-baik.
Ini apa? Jiang Emyuan, jangan keras kepala. Ruyan sudah memotret foto, kamu berkencan dengan pria tua. Kalau tahu diri segera mengalah murid Guzong. Seharusnya adalah Ruyan kita. Liu Ruyan, sebelum kamu menjelekkan orang lain, lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu. Kamu pikir urusanmu dengan Dokter Tang tidak ada yang tahu ya? Kamu masih menjelekkan orang hari ini. Aku harus membersihkan mulutmu. Mulutmu kotor sekali, lebih baik dibersihkan. Jiang Emyuan, Ada apa? Direktur Tang, lihat dia. Ini kantor kenapa ribut sampai begitu? Direktur Tang, Jiang Emyuan tidak bersih. Aku mau bantu membersihkannya, dia malah marah. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Liu Ruyan bicara harus bertanggung jawab. Sudah lihat dirimu sekarang. Seperti apa sih? Masih punya kesadaran sebagai dokter enggak? Cepat rapikan dirimu, kita rapat. Dan kalian juga, ikut juga nanti. Dengar ya, bersiap-siaplah. Rumah sakit kita kedatangan pasien khusus. Jiang Emyuan. Sebagai peserta magang tolong bantu. Si Oli dari sini. Adalah donatur amal rumah sakit kita. Setiap tahun menyumbang 1 miliar. Donasi amal harus kita perhatikan. Kalau sampai membuatnya marah kita semua, bisa kena masalah besar. Dokter Tang menyerahkan pasien penting ini padamu. Kamu harus tunjukkan performa terbaik. Dokter Liu begitu tertarik, lebih baik pasien ini diberikan padamu. Tidak tahu terima kasih. Dokter Jiang, ada masalah apa? Dokter Tang, tenang, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, rapat selesai. Dokter Tang, apa cara ini? Benar-benar bisa mengusir Jiang Emyuan. Dari sisi Dokter Gu? Sioli dari sini, meski terkenal sebagai filantropis, sebenarnya terkenal sulit dilayani. Suka menggoda. Setiap dokter atau perawat wanita yang dia sukai, pasti kehilangan kehormatan. Siapa yang menanganinya pasti sial sayang. Sekarang, kamu tahu maksud baik saya kan? Bukan Dokter Jiang itu? Yang di belakangnya. Apakah asisten Sioli dari sini? Kamu kenal dia? Sioli ini sangat munafik katanya. Di permukaan terkenal sebagai filantropis. Tapi sebenarnya di belakang layar, banyak melecehkan wanita di sekitarnya. Terutama wanita muda. Banyak skandal yang beredar ya. Dokter Jiang bersama dia, apakah ada bahaya? Cek di ruang mana mereka. Baik. Sioli ini Dokter Jiang yang akan bertanggung jawab atas Anda. Dokter Jiang ini, Sioli kita. Si Oli mohon bimbingannya. Katanya Dokter Jiang sangat hebat. Adalah dokter wanita terbaik di rumah sakit ini. Muda dan berbakat. Silakan duduk. Terlalu memuji Pak Li, saya akan melakukan pemeriksaan dasar, mohon kerjasamanya. Tidak usah terburu-buru. Dokter Jiang masih muda. Pengalaman kerjanya pasti belum banyak ya. Masih bisa menangani pekerjaan ini. Tentu saja kami dokter akan melakukan penilaian berkala. Anda tidak perlu khawatir. Oh, begitu ya. Ternyata pengalaman kerja Dokter Jiang masih sedikit ya, tidak tahu bagaimana menangani pasien level saya. Xiao Zhang. Ambilkan air untuk Dokter Jiang. Dia sepertinya agak gugup. Dokter Jiang, minumlah. Pak Li, rumah sakit kami punya aturan. Dokter tidak boleh minum atau makan di ruang perawatan. Aturan itu mati, manusia itu hidup.
Dokter Jiang sudah susah payah memeriksa saya. Minum air, kenapa Anda tenang saja? Saya tidak akan bilang sampai Anda susah. Ayo. Pak Li, rumah sakit memang punya aturan. Jangan susahkan saya. Menyusahkan, saya beritahu jujur. Saya memang menyusahkan Anda, kenapa? Segelas air ini. Anda minum juga harus minum, tidak minum juga harus minum. Pak Li, ini rumah sakit Anda mau apa? Rumah sakit, kenapa saya menyumbang 1 miliar setiap tahun untuk rumah sakit ini di rumah sakit ini? Apa yang saya katakan tidak ada yang berani membantah. Anda tahu dokter sebelumnya. Bagaimana dia mengundurkan diri? Itu karena dia tidak tahu diri. Saya sudah bicara baik-baik padanya, tapi dia tidak mau mendengar. Akhirnya saya suruh orang memperkosanya. Anda tahu, dia sekarang masih di rumah sakit jiwa. Nona Jiang orang yang pintar. Harus tahu apa yang harus dilakukan. Baik, saya minum. Nah gitu dong. Lepaskan saya. Kamu tidak bisa kabur. Si manis yang tidak tahu diri. Kamu memang perlu dihajar. Aku muridnya Gu Huaijing. Kalau kamu sentuh aku, guru tidak akan membiarkanmu. Guru. Kamu pikir Gu Huaijing akan? Untuk seorang magang kecil seperti kamu. Sekarang mau telepon. Sudah terlambat. Hari ini bahkan Tian Wang datang. Si manis ini harus senang dulu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Gu Huaijing. Gu Gushao. Aku hanya bercanda dengannya tadi. Dia yang menggoda aku duluan. Aku menggoda kamu, kamu tidak tahu malu. Kalau bukan kamu yang menggoda, siapa lagi? Si manis yang cuma bisa mengandalkan kecantikan. Lihat pria kaya langsung nempel, benar-benar si manis. Satu kata lagi aku potong lidahmu. Gu Shao, aku setiap tahun menyumbang 100 juta ke rumah sakit, kamu yakin mau berbalik melawanku untuk magang ini? Hanya 100 juta. Aku Gu Huaijing punya banyak uang. Percaya tidak, aku bisa bikin kamu tidak bisa hidup di Zhongxia. Gu Shao. Aku salah, aku salah. Aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak tahu, malu. Tidak seharusnya menyentuh muridmu. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi dia. Dokter Jiang, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan berubah, aku akan jadi orang baru. Berubah jadi orang baru. Gadis-gadis yang kamu perkosa, yang kamu buat gila, siapa yang kasih mereka kesempatan? Aku akan ganti rugi, aku kasih mereka uang, banyak uang. Tidak usah. Sejak masuk setiap kata yang kamu ucapkan, aku sudah rekam, kamu bisa jelaskan ke polisi di penjara. Jemput dia. Bawa dia ke kantor polisi. Maafkan aku. Jiang Emyuyan, kamu kenapa Jiang Emyuyan? Kenapa kamu? Aku merasa panas. Aku tahu apa yang terjadi, dupa itu ada masalah, kamu tunggu. Aku akan mematikannya. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman. Guru, apakah Anda yang mengantar saya ke sini? Li Tianhui, tapi masih ada di minuman. Ada obatnya, dupa di kamar juga bermasalah. Kamu menghirupnya cukup banyak. Apakah saya tidak melecehkan Anda?
Sepertinya kamu cukup tahu diri. Aku benar-benar menyentuh Anda. Bagaimana menurutmu? Aku tidak sengaja. Jadi maksudmu aku yang sengaja? Aku bercanda, kita berdua tidak melakukan apa-apa. Lagi pula guru sudah menikah. Jika aku benar-benar melampaui batas, pasti akan langsung diusir dari rumah sakit. Apakah dia sedang memikirkan suaminya? Ini cukup serius, apakah perlu memberitahu suamimu? Tidak perlu, dia sedang sibuk bekerja. Kamu istirahat yang cukup, masih ada urusan di departemen, aku pulang dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya guru. Gu dekan Anda memanggil saya. Tanghai Li Tiangui, ada apa? Gu Zong. Li Zong, semuanya diatur oleh Dr. Jiang. Tidak tahu. Jika saya tidak salah ingat hal-hal ini. Biasanya Anda yang mengatur, bukan? Ini permintaan langsung dari Dr. Jiang. Dia bilang ingin memberikan kontribusi untuk rumah sakit. Jadi diserahkan padanya. Baik. Lalu saya tanya lagi. Gadis yang bertanggung jawab atas hal ini terakhir kali kenapa mengundurkan diri? Ini. Mungkin ada urusan keluarga. Saat dia mengundurkan diri tidak bilang saya, juga tidak tanya. Tanghai. Saya tanya sekali lagi. Anda benar-benar tidak tahu ada apa? Gu Zong, saya benar-benar tidak tahu. Kalau Anda tidak ingat, saya akan membantu Anda mengingat. Anda ingin menyenangkan Li Tiangui sesuai dengan kesukaannya. Sengaja mengatur dokter muda untuk melayaninya, Anda tahu. Mereka mungkin akan dilecehkan, tapi Anda tetap melakukannya. Ini semua bukti kejahatan Anda, saya sudah melapor ke polisi. Gu Zong, saya salah, saya tahu saya salah. Saya melakukan ini, semua untuk kepentingan rumah sakit. Liu Ruyan itu semua karena Liu Ruyan yang manis itu, dia yang mempengaruhi saya. Gu Zong, saya benar-benar tahu saya salah. Anda tidak pantas memakai pakaian ini. Anda pasti Tanghai ikut kami. Saya salah. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Kalian tahu saya yang ada di belakang saya, lepaskan Yakin saya. tidak Saya bisa membuat kalian semua pergi. Selain menyebarkan rumor mencari pria untuk mengganggu, apakah Anda punya cara lain? Jiang Enyuan, saya tidak akan berhenti dengan Anda. Maka Anda tidak akan punya kesempatan itu, karena yang ada di belakang saya adalah guru. Hei kepala. Guru. Jiang Enyuan ikut. Ki Kepala, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Saya tahu pasti Anda yang meminta orang untuk menyelidiki semuanya. Baru bisa membantu saya menemukan Liu Ruyan dan Dr. Tang sebagai dalangnya. Maka Anda salah berterima kasih. Saat Anda pingsan, Dr. Gu sendiri yang meminta saya untuk menangani ini. Itu sangat cepat dan tegas. Saya belum pernah melihat Dr. Gu yang begitu marah. Aksi. Benar-benar tidak terduga, seperti guru yang merupakan dokter jenius, pemimpin grup konglomerat top. Bisa percaya pada saya seperti orang terdekat saya. Saya pasti akan setia pada guru. Saya akan menjadi asisten yang paling setia dan mampu untuknya. Ah, tidak perlu terlalu serius. Apa yang Anda pikirkan makan? Saya hanya merasa Dr. Gu benar-benar guru terbaik di dunia. Dr. Gu tidak suka pujian seperti itu. Anda hanya perlu melihat bagaimana dia menguasai karakternya. Siapa yang bisa menandingi Dr. Gu? Bahkan makan pun begitu elegan dan anggun. Apa yang saya katakan adalah fakta, Anda hanya perlu mengatakan. Apakah Dr. Gu seperti karakter yang keluar dari novel? Dingin dan menahan diri benar-benar. Benar-benar apa? Terima kasih banyak. Maka bekerja dengan baik. Setelah makan, tangani rekam medis ini. Ah, baik. Mengapa tidak memberitahu saya? Kedepannya kalau ada hal atau penugasan yang tidak masuk akal di tempat kerja, jangan lupa langsung kasih tahu aku, kan kamu yang bilang. Kamu adalah orangku, kapanpun aku sebagai gurumu akan selalu ada di belakangmu.
Terima kasih guru. Kalau begitu aku duluan ya. Hei, aku sudah balik ke Indonesia, kamu di Songxia. Ayo kita ketemuan. Masih di luar kota. Ah, masih di luar kota. Oke, gak apa-apa. Nanti aku cari kamu di luar kota. Laugu, apa yang mau sepupumu itu sama kamu? Aku dengar dia punya kehidupan pribadi yang berantakan. Jalani beberapa hubungan sekaligus. Benar-benar anak orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Biar saja, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku saja. Kamu tidak lihat jalan ya? Kamu tidak apa-apa. Ini teman dekat Xiao Yue. Istri kakakku yang menikah kilat. Tidak disangka setahun sudah masih cantik juga. Aku tidak apa-apa, tapi kamu juga harus hati-hati saat menyetir. Begitu bisa bahaya. Kamu tidak ingat aku. Haruskah aku ingat kamu? Aku ingat dia seharusnya pernah ketemu kakakku. Hanya sekali. Mungkin sudah lupa sama kita. Kalau begitu lebih baik kita main-main saja. Asal aku berpura-pura jadi Gu Huaijing. Maka orang ini adalah Jiang Muyanku. Aku suamimu, kamu tidak ingat aku. Kamu Gu Jingchen. Dia tidak kenal Gu Huaijing. Tapi tahu nama kecil Gu Huaijing. Iya, aku Jing Chen. Tidak disangka tidak pernah ketemu, malah ketemu di jalan. Ah, itu juga salahku. Hingga kita baru ketemu sekarang. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk kerja. Tidak, itu juga salahku. Tanganmu terluka, aku bawa kamu ke dokter dulu. Ah, tidak usah, luka kecil saja, aku bisa obati sendiri. Kalau kamu bilang begitu, aku akan mengira itu kamu. Gak suka sama aku ya? Nggak kok. Ayo aku antar kamu pulang. Lukanya udah membaik belum? Jadi kamu ada waktu nggak akhir-akhir ini? Aku mau traktir kamu makan. Ya udah, ketemu besok ya. Datangnya pagi banget. Kan lagi kencan sama cewek cantik, pasti datangnya lebih awal dong. Tiada. Terima kasih. Ternyata suami Jiang Emilian itu Gu Mingze. Gu Mingze itu orangnya suka sembarangan. Gak pernah dengar dia nikah sama siapa-siapa. Jangan-jangan Jiang Emilian ketipu ya? Ayo. Ngomong-ngomong, Lagi-lagi karena istri kamu itu ya? Aku pulang dulu aja deh. Wah, teman-temanku ini. Dengar-dengar kamu ini dokter, ya pada pengen ketemu sama kamu. Kasih aku muka dong. Ya udah deh. Ayo jalan. Perkenalkan teman-teman. Ini istriku Jiang Emilian. Panggil aja Emilian. Wah, salam kenal mbak. Halo semuanya. Ayo Zhe, duduk-duduk. Ming Zhe yang kamu bawa kali ini. Kok lebih cantik dari yang kemarin ya? Ini kan istri wah mbak. Jangan tersinggung ya. Abis minum mulut jadi nggak ada remnya. Kemarin mabuk, sampai pelukin anak anjing semalaman. Ayo sana-sana. Nggak apa-apa kok. Iya. Aku ini terlalu ceroboh mbak. Aku hukuman sendiri minum 3 gelas. Mbak jangan marah sama aku ya. Nggak apa-apa kok. Aku ke toilet dulu. Ya sana.
Katanya orang itu bergaul dengan yang sejenis kok teman-temannya kayak gini ya. Gu Mingse, dari mana kamu dapetin cewek secantik ini? Cantiknya bikin gregetan. Kayak biasa, tunggu aku puas dulu. Kalau udah kalian mau ngapain juga boleh. Hahaha, bukankah ini kakak ipar? Kayaknya gak baik deh kalau gini. Kapan sih Mingse gitu bisa peduli sama cewek? Oh iya bro, gue bawa sesuatu yang baru nih. Pasti dia bakal panas kayak api abis minum ini. Panas kayak api. Oh. Hahaha, oke deh. Hahaha. Aduh, baru aja ngomongin. Kenapa lama banget gak datang? Kakak ipar. Barusan salah gue. Yuk kita minum ini. Biarkan adik minta maaf ya. Kamu pikir gue harus minum? Dia cuma bercanda kok. Ayo minum. Kamu lucu banget sih. Gimana rasanya obat di minuman itu? Kamu maju sana. Berani-beraninya sama Mingse. Bukan itu Dokter Jiang. Berani-beraninya kamu menyia-nyiakannya. Dia baik banget, berani-beraninya kamu bikin dia marah. Gu Huajing ternyata udah balik ke Indonesia. Ayo kita pergi guru. Berani-beraninya sama Mingse gue bunuh dia. Pergi sana. Cari tiket pesawat terdekat. Gue mau ke luar negeri. Langsung tumpah aja, gak usah hati-hati. Kenapa kamu ada di sana hari ini? Minum sama Li Sinan. Apa gue seharusnya gak mukul dia? Gak seharusnya aja. Orang itu suami gue. Kami berdua nikah karena diatur. Awalnya juga gak ada perasaan. Tapi dia kasih gue harapan palsu. Bikin gue pikir kita bisa saling menghormati. Sekarang mikirnya cuma mimpi. Hari ini gimana sih? Kamu aja gak tahu apa yang terjadi, langsung aja mukul. Gue percaya sama kamu. Dia biarin temennya. Kasih gue obat, oke? Kalau begitu saya pulang dulu, Pak. Itu. Mau saya bantu urus soal Gu Mingse? Saya bisa urus sendiri. Oke. Sudah malam, saya suruh orang antar kamu pulang. Enggak usah, saya pulang sendiri saja. Lauli apapun syarat yang diajukannya. Sebulan lagi saya harus sudah punya surat cerai. Apa kamu mau cerai dengan paman kecilku? Yue, perceraian ini sudah pasti. Ayan, kamu bilang begitu. Apakah ada orang yang kamu suka? Saya mau angkat telepon dulu. Oh, oke, saya ngerti. Apa ada apa? Itu rekan kerja saya suruh saya bersiap-siap untuk perjalanan dinas. Kalau sudah urusan rumah sakit, lebih baik kamu segera bersiap-siap saja. Ayan, soal perceraian ini. Saya harap kamu bisa menundanya dulu. Kebetulan kamu mau perjalanan dinas. Nanti setelah kamu kembali kita bicarakan lagi ya. Untung ada Dokter Jiang. Perjalanan dinas kita jadi lancar. Mana ada, tadi saya hampir tegang mati. Untung ada Pak Guru yang datang memberi semangat. Pokoknya ini benar-benar pertukaran medis yang seru. Guzong, saya sudah 3 hari tidak istirahat dengan baik, lihat. Oke, saya kasih kalian berdua libur 1 hari. Keluar jalan-jalan juga boleh, di hotel bersenang-senang juga boleh. Semua biaya perusahaan yang tanggung. Terima kasih Guzong. Dah.
Enggak mau keluar jalan-jalan. Pak Guru, saya mau minta izin. Saya mau pergi ke kota Kingshui. Mungkin butuh 2 hari. Ada apa? Hari peringatan mendadak ibu saya sudah dekat, saya mau pergi ziarah. Nama kota Kingshui terdengar bagus. Saya antar kamu sekalian refreshing. Oke. Mama saya datang. Sudah lama tidak datang, tidak tahu kabar kamu baik atau tidak. Bunganya hari ini agak layu. Jangan dihiraukan, lihat saja dulu. Tapi kamu pasti tidak akan menghiraukan. Paling bilang 1 kalimat. Bunga ini perlu lebih banyak pupuk. Kamu memang jago merawat bunga. Dulu rumah kita selalu dipenuhi bunga. Aku malah mengeluh kamu menanam terlalu banyak bunga, mengganggu aku bermain ayunan. Aku sekarang sudah tidak main ayunan lagi. Kalau kamu pulang, kamu bisa menanam lebih banyak bunga. Karena aku tidak mewarisi bakatmu. Aku ini pembunuh tanaman. Kaktus di mejaku. Tidak ada yang bertahan lebih dari 3 minggu. Aku lupa memperkenalkan. Ini adalah guruku. Tampan, kaya dan ahli dalam pengobatan. Banyak cewek di rumah sakit yang suka sama dia. Tante ingat wajahku ini. Kalau Jiang Yuyan diperlakukan tidak baik, Tante bisa menampakku dalam mimpi. Guru, kamu ngapain sih? Aku sedang memberi jaminan. Agar Tante lebih tenang. Sudah, kita pergi saja. Tidak tinggal lebih lama lagi. Tinggal berapa lama pun sama saja. Jalan gunung sulit, kita cepat turun saja. Kenapa mobilnya mogok, tidak bisa jalan? Kalau begitu kita harus menginap di mobil. Tidak bisa perbedaan suhu di gunung besar. Tinggal di gunung berisiko hipotermia. Tapi aku lihat di sekitar sini tidak ada desa. Mungkin kita naik ke atas. Terlalu jauh, sulit naik gunung. Pakai jaketmu, waktu aku datang tadi lihat ada penginapan di bawah. Kita jalan kaki, seharusnya tidak jauh. Kamu saja yang pakai. Makin malam makin sulit jalan, ikut aku. Kalau begitu aku cari navigasi. Tidak ada sinyal, hanya ada satu jalan ini, ayo pergi. Akhirnya sampai. Halo. Kami mau 2 kamar. Halo, maaf ya. Sekarang kami hanya punya 1 kamar. Kamu salah paham. Kami bukan seperti itu. Ini bosku. Maaf Nona, kami memang hanya punya 1 kamar. Hari ini sudah penuh ya, lihat. Buka saja dulu. Baik, Pak. Ayo kita ke kamar dulu. Kamarnya ada di lantai 2, Pak. Terima kasih. Anda istirahat dulu ya, saya mau cari bengkel di sekitar sini. Untuk memperbaiki mobil. Sebaiknya saya saja yang pergi, kan Anda bosnya. Masa iya bos yang pergi? Saya saja yang pergi, cewek keluar malam-malam gak aman. Permisi, mau tanya di sekitar sini ada 10.000. bengkel mobil di mana ya? Keluar belok kanan langsung ada. Terima kasih. Saya beli makanan nih. Semoga cocok sama selera Anda. Baik, tunggu sebentar ya.
Pak, saya sudah siap. Barusan lihat Anda agak pilek, saya buatkan obat flu untuk pencegahan. Terima kasih Pak, Anda juga mandi dulu ya. Jangan sampai kedinginan. Pak, saya masak mie instan. Semoga cocok sama selera Anda. Saya nggak masalah. Silahkan pilih rasa yang Anda suka. Yang ini aja. Saya mau yang itu. Saya yang bereskan, Pak. Saya saja. Terima kasih, Pak. Cuma ada satu tempat tidur, sofa pun nggak ada. Gimana tidurnya? Anda tidur di kasur, saya tidur di lantai. Masa iya bos tidur di lantai? Saya saja yang tidur di lantai. Masa iya cewek tidur di lantai kalau sampai tersebar kabarnya? Nggak enak didengarnya. Masalah ini bisa tersebar. Apa yang kamu lakukan? Ada kucing di belakangmu tadi mau menerkammu. Aduh. Mungkin kucing dari desa sekitar. Pak, saya nggak sampai memukul Anda ya. Tentu saja sakit dari kecil, belum ada yang pernah memukul saya seperti itu. Saya lihat dulu. Pak, saya tidur sama bak resepsionis aja, Anda tidur sendiri ya? Gimana dengan kucingnya? Anda saja yang urus. Jiang Emyuyan, tunggu aku cerai. Apakah ada kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Yue, nomor yang kamu berikan kemarin ada masalah. Apakah ada nomor lain dari Jiang Emyuyan? Oke, kirim ke HP-ku. Bagus, jadi aku tidak perlu bingung cara menjelaskan ke Yue. Oke, Pak, ini rekam medis yang Anda minta. Dokter Jiang, ada kabar gembira ya? Terlihat sangat senang. Bisa dibilang salah satu dari 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup. 3 kebahagiaan terbesar. Apakah kamu hamil? Pak, saya ingin izin setengah hari sore ini. Oke, istirahatlah. Terima kasih Pak, saya pergi dulu. Dokter Gu, tentang hal yang kita bicarakan tadi. Tolong batalkan ya, saya juga ada urusan sore ini. Ini. Ada apa ini? Semua pada sibuk. Kan dia janji jam 3 sore untuk cerai, kemana orangnya? Saya baru konfirmasi dia akan segera datang. Ada yang datang, istrimu datang. Jiang Emyuyan. Kenapa dia di sini? Mungkinkah Dokter Jiang adalah istrimu? Tidak mungkin. Jangan bilang. Selama ini kamu sampai sekarang tidak tahu bagaimana rupa istrimu yang sebenarnya. Seperti apa? Saya.
Saya hanya bertemu dengannya sekali saat menikah. Setelah itu karena berbagai hal tidak sempat bertemu lagi. Lalu, saya jatuh cinta pada Jiang Emyuyan. Sama sekali tidak peduli seperti apa rupa istri saya. Jiang Emyuyan, dia benar istrimu. Surat nikah ada di tanganmu kan? Cepat buka dan lihat. Iya ya. Jiang Emyuyan benar istrimu. Istri sah saya. Berarti saya adalah satu-satunya pria yang berhak memilikinya. Tapi sepertinya dia hamil. Apapun yang ada di hatinya. Anak siapa yang ada di kandungannya. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia adalah istriku. Ngomong apa sih? Kamu cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan soal pernikahan ini? Aku tidak mau bercerai. Kamu tidak mau bercerai, tapi bagaimana dengan pasanganmu? Aku baru saja mengeluarkan kata-kata keras untukmu. Siapa yang tidak bercerai? Dialah yang manis. Kapan kalian akan tiba? Tuan Gu tidak akan mengingkari janji kan? Maaf lancang Tuan Gu, tadi kan Anda yang bilang. Siapa yang tidak bercerai dialah yang manis. Aku sangat ingin bercerai, tolong cepatlah. Berikan ponselmu padaku. Aku tidak mau bercerai. Orang macam apa ini? Yang bilang bercerai kan kamu. Bukankah ini mobil guru? Kamu cepat keluar, jangan sampai dia tahu ini aku. Ada hubungannya apa denganku? Kamu duduk saja. Itu. Wah, kebetulan sekali Emyuyan. Guru, kenapa Anda ada di sini? Aku kebetulan lewat. Oh. Kamu kenapa, ada masalah apa? Tadi kerja masih senang kok. Istirahat malah tidak senang. Tidak apa-apa, cuma ketemu orang gila. Guru, kalau tidak ada urusan, aku duluan ya. Aku antar kamu. Sungguh seorang pria yang menahan diri. Terima kasih guru sudah mengantarku pulang. Kalau tidak ada urusan, aku duluan ya. Jiang Emyuyan. Apakah dia sama sepertiku juga tidak tahu? Sebenarnya kita adalah suami istri mungkin. Dia tahu semuanya, hanya saja hatinya ada pria lain. Tidak mau mengakui identitasku. Guru, Anda kenapa? Jiang Emyuyan, aku ini siapa bagimu? Anda adalah guruku. Apalagi? Ada apa lagi? Tidak ada. Kalau begitu aku kembali kerja dulu guru. Guru, hari ini kenapa ya, aneh sekali. Wei, kamu benar. Jiang Emyuyan memang gadis yang sangat baik. Sebelumnya aku salah paham tentangnya, sekarang aku ingin melindunginya dengan baik. Bersama dengannya bisakah kamu membantuku? Istrimu sendiri yang harus kamu kejar kalau tidak bisa. Ya nangis, marah, atau bahkan gantung diri. Loh, ada apa ini? Siang tadi masih ceria minta cuti.
Sekarang mukanya muram saja. Jangan dibahas, aku hari ini sebenarnya mau bercerai, tapi ketika sampai di kantor catatan sipil, suamiku yang sudah setahun tidak ketemu bilang tidak mau cerai lagi. Ada hal seperti itu. Kamu sudah menikah setahun, tidak pernah ketemu suamimu. Sebenarnya pernah ketemu sekali. Tapi salah orang. Wah, ini bikin aku penasaran. Kamu tidak ingin melihat suamimu seperti apa? Mau apa lagi, aku saja tidak bisa ketemu. Bukannya kamu punya buku nikah? Iya, aku punya buku nikah. Buka lihat, siapa tahu dia ganteng. Sudahlah, mau bercerai juga. Ganteng apa hubungannya dengan aku? Kan cuma lihat foto, ngapain ribet? Lihat kamu aja gitu. Jiang Emyuan suamimu itu. Dokter Ge. Ternyata guru itu benar suamiku. Aku ini siapa bagimu? Kamu guruku. Lalu, Apalagi, tidak ada. ternyata nyonya guru yang selalu kukagumi adalah diriku sendiri. Dokter Gu, kamu datang. Kamu tahu hubungan kita. Iya, Jiang Emyuan. Sekarang aku hanya ingin bertanya satu hal. Dokter Gu, apa yang ingin kamu tanyakan pada Dokter Jiang? Nyonya guru itu gadis yang sangat baik. Karena berbagai alasan, kita tidak pernah bertemu. Tapi meski begitu, aku jatuh cinta lagi padanya. Tapi karena kelalaianku, dia banyak menderita. Sekarang aku ingin menebusnya. Kamu pikir, apa Nyonya Guru akan memaafkanku? Maafkan dia. Bahkan jika hanya memberi aku satu kesempatan untuk menebus, biarkan aku menebusnya. Emyuan, kamu mau tidak? kalau begitu, kasih guru satu kesempatan lagi. Lepaskan banyak orang di sini. Tidak mau. Seumur hidup aku tidak akan melepaskanmu lagi. Sudah bangun. Ya, masih ngantuk. Kemarin malam tidur terlalu malam. Tapi sudah jam 11. Mau makan siang apa aku ajak kamu makan? Ya, Mie daging sapi. ya, Ayo kita makan bersama. ya. Ngomong-ngomong, ibu kita baru saja sembuh. Kenapa tidak tinggal di rumah malah pindah? Dia punya teman-temannya sendiri, akhir pekan mau janjian dengan teman. Mendaki gunung dan bermain ski, takut kita berdua mengganggunya. Ibu kita memang punya karakter. Pertama kali aku bawa kamu ke rumah mie ini, kamu merasa bagaimana? Baru masuk rasanya berantakan. Tapi begitu melihat kamu di sampingku rasanya, lingkungan tidak begitu penting lagi. Bicara manis. Kenapa aku bicara seperti ini? Kamu tidak suka? Aku masih suka. Pertama kali bertemu kamu di rumah sakit, dingin dan menahan diri, agak keren. Baiklah, besok aku ke rumah sakit. Biar keren lagi. Jangan banyak omong, cepat makan mie. Sudah agak kenyang. Kalau begitu kita jalan kaki pulang saja. Sambil menghilangkan rasa kenyang. Ya.
Kamu sedang memikirkan apa? Memikirkan jika bisa selamanya bersamamu. Terus jalan aja kayak gini. Ya udah jalan terus aja selamanya.